Yap, lanjut kita ngomongin Honda Civic VTIS alias Honda Civic ES keluaran tahun 2005. Di part 2 ini, gua akan ajak lo untuk test drive mobilnya. Tapi sebelumnya, gua akan ajak lo lihat interiornya yang kayaknya nih ya, udah dimodifikasi nih audionya. Wah, keren banget. Gua Hari Nugroho, simak terus. Oke, lanjut kita nikmatin interior Honda Civic VTIS alias Civic ES ini. Kayak gini nih overall design dashboardnya. Simple tapi keren dan kondisi dashboardnya tuh masih oke. Setir aslinya kelihatan ya, udah diganti sama ownernya pakai punyanya Honda Odyssey. Cluster meternya kayak gini nih. Nah, gua suka nih sama perpaduan warnanya ya. Mudah dibaca dan kelihatan kayak sharp gitu kesannya, keren. Untuk pengaturan AC-nya, perpaduan dari pencetan dan juga puteran. Nah, puterannya itu ada di dekat setir yang memudahkan kalau mau nyalain AC, atur fan speed, atur temperatur AC-nya, dan juga atur arah hembusan angin AC-nya saat kita lagi nyetir. Wah, lumayan driving oriented nih kayaknya ya. Head unit sudah diganti sama ownernya. Dan ownernya juga sudah kasih aksesoris karbon di bagian ini. Keren ya, jadi kelihatan makin sporty. Di pilar A juga kelihatan ya, kalau ownernya sudah upgrade audio mobil ini. Mantep nih kayaknya. Mas Ben, tolong dong diceritain ini. Ini kayaknya audio lo udah di-upgrade ya. Head unit pakai apa? Terus sama si apa namanya? Tadi kayak Twitter, di pilar A-nya tuh ada speaker-speaker apa itu? Twitter atau apa itu? Ini sebenarnya sebuah rahasia ya. Wiz. Gokil, bro. Apa itu? Kayak sebuah paketan murah tapi flagship. Murah tapi flagship. Ya no brand sih jatuhnya. Tapi head unit itu Alpine gue lihat. Iya, Alpine itu brand, men. Itunya Alpine. Cuman lu harus tahu itu harganya berapa gue belinya. Teman gue belinya berapa? Berapa itu? 600. 100.000. Bohong lo. Iya bener. Itu udah konek kamera itu, nomor 1.000. Iya. Oh, kameranya kan udah dia beli sebelumnya kan. Tapi sebelumnya ini dia pakai Kenwood seri 9. Sebenarnya ada di Mobilio gua tapi lagi di Bekasi itu, yang seri 9 itu. 9019 WS. Ini mobil satu lagi ya. Ini tapi berarti yang di sini juga ada juga. Ya, ini 600.000. Ini 600.000 doang. Gokil. Terus kalau yang di pilar A itu tuh Twitter ya, Mas? Twitternya gede banget ya? Ya. Ini justru kecil sih. Lo harus lihat yang satu lagi yang Mobilio. Oh, abis ini? Iya. Gila. Itu masang kayak gituan kira-kira berapa, Mas? Bikin paketan ini ya di namanya Trade Sound, ntar kasih Instagramnya. Untuk kayak gini plus prosesor ada murah sih. Di luar pilar ya 5 juta. Di luar pilar 5 juta. Tapi itu udah gue bisa bilang SQ-nya dapat high end. Outputnya high end. Iya. Wah, gila, gue percaya. Dan sih mengalahkan yang ratusan juta. Karena gue semua udah nyobain yang ratusan juta. Dan installer gue itu, gue udah bikin video di YouTube gue. Speaker yang bener-bener 200 jutaan gitu putus. Sama setup kayak begini. Berarti maximize banget tuningnya. Parah. Mas, share dong Instagram apa, Mas? Ebenhazer.id. Oke, Mas Eben ini adalah seorang saksofonis profesional. Kalau beliau bilang sound bagus, pasti bagus. Karena dia kupingnya pasti kuping absolut ya, kuping musisi. Jadi kalau dia bilang bagus, ya bagus. Ya sebenarnya gini, nggak semua musisi juga, Mas. Musisi yang main audio. Nah, ini terjadi di kehidupan gue nih. Musisi nggak ada yang main mobil. Maksudnya jarang yang ya? Sampai kayak gue ya. Enggak, maaf, bukannya mainin temen, nggak ada lah yang kayak gue. Sultan bebas, bro. Gue gila sih, Mas. Gue kalau ngelakuin sesuatu harus mentok. Harus all out. Harus ada ujungnya. Dan gue dapat sesuatu gitu. Iya. Dan gue bisa sombong. Gak bercanda. Tapi bener, gue doyan bercanda orangnya. Seru nih. Narasumber kali ini seru banget. Tapi bener ya, dengan paketan segitu berarti ada tadi dapat lo pakai power juga? Enggak, ini baru OM setup aja. Gue cuma iseng-iseng gue buat di jalan doang. Tapi lo bisa cobain nanti. Oke. Maksudnya dengan lo budget murah banget, lo dapet kayak gini. Gila. Tadi kalau prosesor tadi tuh sendiri, Mas? Prosesor jadi gini. Kalau zaman sebelum sekarang ya, ini udah paling canggihnya yang model sekarang. Dulu tuh power, DSP sama speaker sama head unit. Kalau sekarang
power sama DSP itu udah gabung. Oh, jadi satu integrated ya. Dan itu efisiensinya tinggi banget. Efisiensi kabel rupiah top. Dan harga 5 juta tadi itu udah including semuanya tuh. Udah. Oke, nanti kalau buat lo yang mau tanya-tanya langsung aja kontak di Instagram ini ya. Dan gua ada project gila sih. Mobil bokin gua Avanza. Cuma 2 juta. Wah, itu gila sih. Waduh, abis ini gue mau 2 ngupdate audio juta sama lo. 2 juta tuh ya, 2 juta ganteng ya. Gila, siap. Terus kalau lo pakai ini nggak sih mas, kayak subwoofer taman itu pakai? Enggak. Tapi lu harus cobain sih. Bahkan ya kalau mau kasih cuplikan dikit, ini cek soundnya ini. Boleh ntar. Ini tuh gue selalu kayak gini ya. Gue udah main audio yang mahal-mahal ya. Terus gue bikin yang minimalis kayak gini. Kok bagus, gue suka. Gila ya, ternyata ilmu itu penting banget ya. Maksudnya ilmu itu gini. Semakin tinggi ilmu lo tuh semuanya bisa efisien gitu. Makanya tadi ketika kita ngobrol kan gue bilang, gue tuh orang suka maksimalin barang. Jadi gue bukan hal yang ada kaum hedon gitu ya. Gue enggak. Gue kaum fungsi gue. Keren. Jadi kita beli barang semua fungsinya harus diperas habis. Kalaupun kita mau upgrade, ya ada fungsinya gitu loh. Optimal secara fungsi, budget. dan budget. Iya. Keren. Ini mobil bertransmisi automatic 4 speed gear. Di rumah tuas persnelingnya, owner juga kasih aksen karbon nih guys. Keren ya? Kondisi door trimnya itu juga masih oke secara keseluruhan. Bersih, terawat, dan lagi-lagi gue nemu aksen karbon. Tunggu bentar nih. Ini nih karbon beneran apa gimana yang dipakai sama si owner ini ya? Gue tanya aja lah. Terus mas, gue perhatiin tadi ada kayak aksen karbon di dashboard, di pintu. Itu pasangan apa dari sana ya? Dilapis ulang Kevlar ori. Itu ori. Gila. Itu habis berapa mas bikin begitu mas? Ya dialah ya. Karbon ori guys. Gila. Dan lucunya gini, ini mobil dari defaultnya dia karbon juga, cuman printing. Makanya di Kevlarin biar ya lebih ori aja gitu. Maksudnya Setuju. kalau aliran racing kan karbon ori ya, Iya. makanya dioriin. Gila, niat banget sih. Tapi Honda udah kasih tema dari desainernya tuh. Nih, nih mobil gue kasih karbon gitu, walaupun karbon murah. Tinggal diterusin Iya. pakai asli. Tapi Gila. untuk ukuran mobil standar waktu itu gila. Gila sih. Gue selalu bilang sama temen gue, ini desainer Honda mikir apa ya, kok keren banget. Belum Waktu orang accounting yang R&D-nya, masuk. Iya, Belum orang accounting yang masuk. Mobil standar dikasih karbon. Padahal waktu itu kayak ini mobil kayak X-Mode gitu kan. Dikasih karbon, gila keren banget gue bilang. Mobil Iya ori. sih, eranya Civic sampai tahun ini kayaknya Gila sih. engineeringnya masih bener-bener pol ya buat Dan driving kalau lu pleasure. perhatiin mas, kalau lu ke Civic, ini bukannya ini ya, suka ada yang komen-komen juga di YouTube gue soalnya. Gue bukan yang nggak, kayak desainer kayak udah ganti nggak sih? Ya. Kayak nggak sesuai nafas Honda yang dulu gitu. Iya. Lebih efisiensi. Iya. Kayak Kayaknya- lebih runcing-runcing gimana gitu desainnya, Accord, Dan Civic. ya banyak juga gue baca sih. Ini jangan-jangan orang accounting yang jadi engineer. Karena terakhir presiden direkturnya Honda bilang untuk generasi berikutnya orang accounting akan saya kick dari dari lini production, dia bilang kayak gitu. Kalau nggak gue salah baca ya guys. Gila sih, parah banget. Desain jok baris depannya kelihatan elegan dan juga sporty. Nah, uniknya, desain headrestnya tuh bolong tuh guys, kayak gini. Haha, keren ya? Kondisi jok depan masih oke, kondisi jok belakangnya juga masih oke, rapi dan bersih. Interior lo kayaknya masih keren banget tuh mas. Itu dari sananya udah begitu atau ada perawatan khusus dari segi dashboardnya, dari joknya? Ini mobil belum pernah masuk detailing. Dari Udah dapet. begitu? Oh, Rapi banget guys. beneran gue nggak Bersih bohong. banget. Beneran. Ini mau karena gue suruh kan lu detailing lah. Tapi ya gua bahkan udah di tangan gue belum sempat ngedetailing. Bener-bener ini dari waktu itu kayak gini. Kayak begitu ya? Bahkan udah berantakan di tukang cat loh. Maksudnya kan buka-buka segala macam. Iya. Ya ini cuma di vakum biasa dong, cuci steam kayak gitu. Joknya dari sananya emang udah begitu, bahan nih bagus sih. Bahan ori kulit itu kalau kena AC di skin tuh kayak skin to skin. Anjir. Adem banget. Adem ya? Adem banget. Skin to skin Gila. kontak sama jok. Iya. Parah, ademnya parah banget Keren, kalau kena keren. AC. So, overall interiornya memang inline sama desain eksteriornya yang elegan tapi masih sporty. Duh, asli guys, jadi pengen gue nih sama Civic ES ini. Haha, keren.
Oke guys, kali ini gua udah ada di atas mobil Honda Civic VTI S keluaran tahun 2005. Wah gila, ini pertama kalinya gue naik mobil ini ya. Nggak sabar nih pengen nyobain kayak gimana rasanya. Seatbelt dulu. Yoi. Hop. Ada armrestnya nih. Nah gitu, sambil gini ya Dire. Itunya cobain sekalian. Biar nyobain enaknya, siapa tahu mau beli. Nah oke, sekarang kita coba jalan ya. Kita masukin dulu ke gigi D. Yoi. Rem tangan lepas. Wah, langsung jalan. Nah, untuk dibelokin, ini setirnya bobotnya sih asiknya gue suka. Walaupun terasa agak sedikit berat, cuman enak sih daripada setir yang kayak entengan. Gue lebih suka setir yang lebih berbobot, cuman itu preference ya. Dan apa namanya, ini kondisi mobil udah diganti velgnya, udah pakai coilover pendekin. Ini ada jalan lubang dikit, pengen tahu gue rasanya kayak apa. Semoga nggak mentok. Wih, enak men, masih main loh. Tuh, nggak sekaku yang gue bayangin. Asik banget. Tapi Gila, kita harus gila. cari polis tidur sih. Ya. Ini lu miringin aja ya. Miring. Wuts tuh, masih tek gitu, masih berasa loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gila asik. Cuman tadi mentok dikit doang karena jalannya emang tadi agak ekstrim Tinggi sih. banget. Tinggi. Dan kita belakangnya. bertiga. Dan gue bertiga sekarang ya, ada Mas Eben sebelah sama ada istri gue di belakang. 3 orang dewasa dalam satu mobil yang udah dimodifikasi kayak gini, CPR-nya. Mantep sih. Ya once again, gue impress banget sama tadi ya, ada sedikit jalan gak rata gitu, dia masih main loh. Nggak sekaku yang gue bayangin. Nah untuk remnya juga enak nih, masih ngisi, diinjak dikit udah ngisi. Ya mobil ini udah 4 rem cakram ya, depan belakang, mantep banget. Terus sama satu lagi, mobil ini masih, ya karena masih standar juga mesinnya, ya masih biasa-biasa aja ya, walaupun CPR cuman biasa-biasa aja, nggak terasa yang pendek banget atau gimana gitu. Terus yang gue impress lagi adalah ini mobil AC dingin banget men, asli. AC-nya masih dingin banget dan ditunjang sama dia pakai kaca film yang keren tadi, solar guard tadi ya, udah dijelasin sama masnya, nama Mas Eben. Terus habis itu untuk berkendara nih ya, sebagai supir yang gue suka adalah ini dashboardnya terkesan agak pendek desainnya. Terus habis itu kap mesinnya, ini setengah kap mesin kelihatan. Kalau gue dongak begini, hampir sampai ujung tuh kelihatan. Itu bantu banget sih. Nah terus nih ya, nih buat nikung-nikung juga enak. Gue sih nggak ngerasa gesrot ya ban depannya. Ini udah lumayan loh beloknya, aman. Dan bannya miti. Dan bannya miti tebel, tapi nggak gesrot masih. Mantep banget. Nah terus habis itu untuk visibilitas ya, karena kap mesinnya kelihatan, jadi ngontrol bagian depannya enak nih. Bagian depan enak, bagian tengah enak, bagian kirinya juga enak, masih gampang lah feelingnya, enak banget. Terus habis itu pilar A-nya ini juga nggak terlalu rebah, jadi untuk nengok ke kanan enak, nengok ke kiri juga enak, kayak gitu. Pokoknya untuk gue yang pertama kali naik mobil ini jalanan nggak begitu lebar ya, jalan raya ini kita, enak gitu ngontrolnya, gampang ngebawanya, feelingnya enak gitu. Terus untuk jarak kepala gue ke atap, wih jauh men, jauh. Tinggi gue 179 cm anyway. Terus habis itu ini semua puter-puteran AC segala macam yang ada di konsol tengah ini semua gampang banget dijangkau sama tangan, karena desainernya keren banget sih. Ini hal detail yang keren. Puter-puteran AC itu kan biasanya ada di tengah bawah ya, ini ada di tengah ke kanan, deket ke setir. Enak banget, jadi ngejangkaunya gampang gitu. Gila nih anjir, pikiran aja gitu. Terus setir nih, ini setir Odyssey enak banget. Ini modelnya gue bilang elegan tapi sporty ya, sporty tapi ada sentuhan elegannya gitu. Lebih ke sporty sih. Ini 3 palang gitu ya, enak banget, digang juga enak. Dan ukurannya, diameternya juga nggak terlalu besar, digenggamnya juga agak kekecilan sih, cuman enak, bahannya nggak licin dan kesannya tuh raw gitu, jadi makin racy gitu kesannya mobil ini. Wah gila sih men. Terus untuk jok, ini bahannya dari kulit asli, OEM-nya kayak gitu. Ini di badan gue sih enak ya, nyaman, pas banget sama badan gue. Dan apa namanya, tadi kalau Mas Eben sih dia ada isu di senderan kepala yang bolong gini nih. Ini sih racy banget sih kesannya sih, kepala bolong gini. Cuman kalau gue tipikal orang yang selama ini gue nggak suka nyender, jadi gue sih nggak masalah. Cuman kalau gue coba senderin, oh masih ganjel sih.
masih ganjil, nggak yang nyeplos gitu. Enak kok. Terus overall bangkunya enak di badan gue. Terus abis itu untuk bangkunya nih ada sayap kiri kanannya. Ini pas juga di badan, jadi kalau kita agak agresif nyetirnya enak. Nahan badan kita biar nggak mental kiri kanan. Terus untuk cluster meter ini keren banget sih. Ini siang-siang jarumnya itu warna merah semuanya, teges banget untuk nunjukin lu nih sekarang di RPM berapa, speed berapa. Gila. Dan semuanya masih nyala dengan baik. Masih ini udah Optitron. Nah, klaksonnya gimana? Wih, elegan punya men klaksonnya. Haha. Mas, klaksonnya pakai merek apa, Mas? Lupa dibilang. Denso paling ya? Denso. Ih, tapi enak loh. Terus abis itu ini yang selama gue ini nyetir masih slow ya. Ini RPM-nya masih 1500-an. Tapi bener sih kata Mas Eben. Ini mesin VTEC ya, belum iVTEC, ini VTEC. Cuman di putaran rendah udah ngisi. Ini gue toel dikit gasnya, tuh udah jalan. Asli udah langsung berasa ngisi tenaganya. Nih ya. Tuh, itu baru dikit doang loh. Matic lagi. Ini mobil Matic. Nggak ngerti kalau yang manual gimana. Ih, kalau manual lebih beringas lagi kali. Iya. Situ Mas. Iya, lurus. Idih, klakson Sultan. Asik banget asli. Di toel dikit aja langsung nget gitu. Dan sekali lagi ini masih di jalan raya dengan kondisi jalan yang nggak rata-rata amat, tapi nyaman. Asli beneran tuh. Ini coilover yang dipakai sama Mas Eben itu enak sih. Cobain ini speed bump. Nah, ini tinggi banget, ini paling tinggi nih. Ada yang putih-putih strip-strip. Tuh, keredam cuy. Jadi berasanya tuh kayak pakai shock breaker yang standar mobil aja gitu. Jadi secara fitment dilihat secara visual enak. Tuh. Tapi fungsi ngeredamnya masih ada, masih berasa ngeredam. Jadi ngelewatin yang strip-strip putih itu tuh nggak yang dok gimana-gimana. Bener-bener masih ngeredam. Wah gila sih, masih nyaman banget ini. Ajaib tuh. Lo bisa kontak Instagramnya ya sama yang produsen coilover itu di situ. LD coilover. LD coilover buatan Bandung, man, made in Indonesia. Gila. Asik banget. Gua gas dikit. Tuh. Di toilet gitu mobilnya gitu, enak banget. Asik banget. Dan ya sekali lagi Mas Eben ini nggak pakai knalpot yang racing, jadi mobil ini nyamannya bener-bener masih dapet ya. Secara looks, once again, street racingnya juga dapet, fitmentnya oke. Tapi untuk mobil harian ini juga masih sangat amat proper, nyaman banget gitu. Lo apalagi audionya udah di-upgrade ya. Jadi apa ya? Secara power bawaannya juga udah dapet. Didukung tampang yang udah keren dari sananya, plus di modifikasi ya, diganti velg racing, velgnya ori guys, gila loh. Jadi wah gila sih, ini mobil keren banget. Dan ini tahun 2021 yang nggak outdated sampai sekarang gitu bentuknya. Gue pribadi sih suka. Memang dari zaman ada iklannya gue udah naksir sama mobil ini, cuman belum kebeli. Haha, beruntung nih Mas Eben nih. Nah perpindahan gigi gue berasa ya, ada sedikit dari gigi 1 ke gigi 2 agak berasa sedikit, cuman nggak nyentak. Cuman bedanya pas gigi 2-nya ini masuk, mobil tuh langsung kerasa kedorong gitu. Jadi kayaknya mobil ini emang diajak lari-lari enak kali ya. Kayaknya enak nih men, diajak lari-lari di mobil ini. Oh, langsung di stall. Jangan Mas, sini aja Mas, takut gue. Enak loh. Tuh, ini masih gear ya, 480 pakai gear, enak banget. Ini belum ada Tiptronicnya, ini masih cuma di D doang. Tuh, enak nih, gue nggak butuh lama untuk penyesuaian bawa mobil ini karena semuanya bisa dikontrol dengan mudah gitu. Wow, mantep loh tarikannya loh. Itu baru gue injek dikit doang men, belum yang gimana-gimana. Mobil orang guys. Ngebejaknya juga gue ngedak gitu ya di gradual, tapi ya gitu tenaganya enak banget. Terus 30 HP nggak bohong sih. Yoi. Padahal pas baru loh, pas udah tua pasti berkurang. Tapi tetap masih enak gak sih? Iya. Apalagi kontrol udah overhaul segala macam. Wah lebih gila sih masnya. Makanya. Enak banget. Ya jadi ini mesinnya D17 5A 1700cc. Ini emang sih gue baca-baca Civic yang paling beda dari sebelum-sebelumnya. Ini 1700cc, agak aneh cc-nya. Tapi horsepower-nya itu 130 horsepower men, di atas kertasnya. Itu berarti setara sama mobil Innova yang 2000cc. Innova yang Innova 2000cc itu 130 HP. Coba ya gue gas dikit nih. Gas aja guys. Wow. VTEC-nya nih suaranya. Wah, gila men. VTEC just kick in yo guys. Gila. Biar berasa kalau Honda. Berasa beda suaranya.
berasa beda suaranya. Gue tadi nggak sempat perhatiin berapa RPM karena gue harus fokus ke depan ya. Pas VTEC kick, suara mesinnya enak banget. Beda sama suara Mobilio, men. Beda. Ini D-series. Biar gimana pun ini D-series. Suaranya enak banget. Men. Dan tandanya langsung zut gitu. Berasa agresif sih, beneran. Ya sekali lagi tadi gue ngetesnya nggak yang gue gimana-gimana banget ya. Ini masih jalan raya gitu. Cuman suara mesinnya enak banget. Gimana nih kalau udah diganti camnya? Gimana kalau diganti knalpotnya deh? Aduh, pasti rawangannya lebih mantap. Knalpot sama Ecu udah ganteng. Nih ya. Ini gue ngetes dalam kondisi jalanan yang padat. Enak dikontrol nih, di belok-belok ini juga enak gitu, nggak mentok, masih yang asik-asik aja gitu, masih biasa-biasa banget. Polis tidur nih. Tahu, entah apa nggak, cuma suspensinya sih harus nyobain. Ini ya. Ini ada polis tidur nih guys. Pelan-pelan. Berasa ngayun. Tuh, masih enak. Masih ngayun, set gitu, nggak yang kaku-kaku gimana. Beneran. Ya ini diisi 3 orang dewasa ya. Mentok dikit ya ke tengahnya, cuman oke dikit doang. Nih ada polis tidur lagi nih. Wih, nyaman men, asli. Ini pertama kalinya juga buat gua naik mobil yang pakai coilover. Tapi coilover yang buatan ini nih, buatan Bandung ini mantep sih. Gila. Kalau cari comfort ya? Kalau cari comfort bisa nih. Nih ya, ada polis tidur lagi nih, kita coba nih ya. Ini apa tadi mas namanya? LD ya. LD coilover, buatan Bandung. Belakangnya gas aja. Belakangnya. Wah gila, iya. Bener-bener kayak mobil normal. Nyet gitu. Ini diisi orang dewasa di belakang ya. Gila. Men. Ini coilover yang bisa tetap ngejaga perasaan nyaman. Perasaan iya. Perasaan nyamannya masih dapat. Gas aja. Nih ya. Nyut masih. Kalau orang yang nggak tahu mungkin nggak akan percaya nih pakai coilover. Iya. Biasa aja. Biasa aja soalnya. Anyway, ngomong-ngomong masalah kaca film, ini kaca filmnya enak loh, visibilitasnya masih enak banget. Beneran, visibilitasnya masih enak banget. Ini depan 40% men, tapi masih clear-clear aja gitu. Nih ya, gue sebenarnya ngincer jalan kosong dikit nih. Gue pengen nikmatin suaranya lagi sekali lagi. Oh berarti kita ke kanan. Oke, coba ya dikit ya. Oke. Wow. Gila. VTEC just kicking you once again. Gila. Jadi mobil ini kalau tadi yang gue rasain ya, VTEC-nya itu bener-bener kick di 4.500 ke atas. Kanan. 4.500 men. Suaranya berubah. Wah, langsung narik banget. Gila, ini Matic ya. Ini Matic, manualnya gue gak ngerti lagi kayak apa. Aduh. Kalau dapat manual gak bakal gue jual sih. Aduh, atau lo ini mas apa dirubah ke Matic? Rubah manual. Banyak juga ya. Yang 6 speed sekalian. Gas. Nih. Wah, enak poldurnya. Men, asli men. Raungan mesinnya bikin pengen men. Asli, raungan mesinnya enak banget. Honda. Ya menurut gue pribadi ya, Honda sejati adalah yang bermesin NE. Menurut gue loh ya. Ya turbo juga keren kan, sering teknologi gitu, sering perubahan zaman. Turbo keren tapi belum sekarang. Yap, masih awal-awal ya. Jadi memang Honda ini memang terkenal dengan mesin-mesin yang bermain di putaran tengah atas, tenaganya main di situ dan ya bisa dibilang high revving engine ya. Mesin raungannya enak tapi tenaganya juga masuk gitu, nggak cuma ngeraung doang. Gila. Guys, bener-bener this is one of my luckiest day. Jadi sekali lagi ya, ini mobil bisa jadi salah satu referensi buat lo buat nyari mobil hobi atau mobil pakai harian juga masih nyaman banget. Kalau ada yang mau, gue jual. Mas Eben jual nih katanya nih. Wah, gila, langsung aja nanti gue mention. Aduh, gue sedih sih sebenarnya. Jual. Belum tentu dapat kayak gini. Boji. Moldur. Sorry. Tapi jadi sekalian ngerasain. Ngerasain. Tadi sorry, ada posisi tidur. Gua lupa ngerem karena gua ngerayu istri gua biar bolehin mobil. Langsung di tanda nggak boleh dari istri gua, posisi tidur ada tiba-tiba. Langsung tes. Tapi asli men, tadi berasa tinggi loh itu. Poldur tinggi. Gua nggak pakai rem asli. Tadi lo ngeliat guncangannya, tapi keredam. Nyet. Biar dia berani, soalnya kalau dia tahu polisi tidur pelan-pelan. Aduh. Sekalian tes. Mobil CPR tuh begini. Modif yang bener tuh begini. Wah, proper tapi masih nyaman dan fungsional. Oke. Mas Eben, makasih banyak udah boleh minjemin mobil lo. Gue udah boleh interview lo. Sukses selalu buat lo. Gue Nugroho, I'm sign out.
Alright guys, that's all the video. Semoga bisa jadi sedikit referensi buat lo, khususnya buat lo yang pengen beli mobil ini, ataupun mungkin buat lo yang udah punya tapi pengen modifikasi mobilnya. Wah, gokil, keren banget ya. Makasih banyak udah nonton, udah komen, like, and subscribe, karena jelas itu merupakan dukungan yang luar biasa dari lo buat gue dan juga buat channel ini. See ya! Ini bener-bener, gue beli mobil ini gak rencana mas. Jadi gue lagi di rumah nih ceritanya, gue cerita sedikit Sultan ya. bro. Gue lagi di rumah, pagi-pagi, baru bangun gue. Karena dia orang kantoran, terus dia lagi bisa cabut keluar lah. Woi temenin gue dong lepas audio. Kenapa emang? Gue mau jual mobil. Gue kaget kan. Oh gitu, ya udah gue temenin. Gue datang lah. Ya udah audionya dilepas segala macem. Terus, mau jual berapa? Segini kata dia. Ah serius iya. Yaudah, terus dia turunin lagi. Yaudah buat lu segini aja deh kata dia. Aduh gila. Sama pelek kata dia. Aduh. Udah gue gak nyoba. Gue liat mobilnya kondisinya habis hujan gitu kan, dikit-dikit. Udah gue transfer. Dia kaget. Gue kira lu gak ada duit kata dia. Gak pakai lama ya. Iya. Gila. Karena gue nanya sama tukang audio gue kan, ini mau tinggal makainya doang. Udah jadi ya? Iya udah jadi. Gila. Ya udah, gue bayar. Ah, gila. Udah, boleh beli nggak? Nah. Boleh satu. Beli. Ketawa doang. Ketawa berarti tidak, pemirsa. Boleh Pak, nanti masukkan ditambah Pak. Aduh, amin. Jadi dua kan. Nasir Mobilnya dulu. dilungsurin ke orang rumah. Nih. Oke, langsung aja nih ya kita test drive mobilnya. Gue udah gak sabar, gimana rasanya nyet. Udah. Nyetit apaan? Cut.